crack it. Pengertian penyusunan. Penyusunan adalah kombinasi partisipasi atau usulan dari bawah atau bottom up dengan kebijakan dari atas atau top down. Penyusunan juga kegiatan untuk memproses data-data yang dilakukan oleh suatu organisasi perusahaan atau perorangan secara baik dan teratur. Pengertian evaluasi program. Evaluasi program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam upaya untuk mengetahui keberhasilan dan keterlaksanaan suatu program yang biasanya dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam rangka menentukan kebijakan selanjutnya. Langkah-langkah evaluasi program. Yang pertama, merumuskan masalah atau beberapa pertanyaan. Pada fase ini terdiri dari kegiatan penyusunan kisi-kisi evaluasi. Karena tujuan evaluasi secara umum adalah untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpulan data. Dalam fase kedua ini dilakukan dengan memilih alat-alat atau instrumen evaluasi yang ada atau menyusun dan mengembangkan alat-alat evaluasi yang diperlukan untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu mengenai tingkat keterlaksanaan dan ketercapaian program. Maka, konselor perlu menyusun instrumen yang relevan dengan kedua aspek tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data. Dalam fase pelaksanaan evaluasi ini, guru melaksanakan kegiatan evaluasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Setelah data diperoleh, maka data itu dianalisis, yaitu menelaah tentang program apa saja yang telah dan belum dilaksanakan, serta tujuan mana saja yang telah dan belum tercapai. Yang keempat, melakukan tindak lanjut. Berdasarkan temuan yang diperoleh, maka guru dapat dilakukan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan ini meliputi dua kegiatan, yaitu yang pertama, memperbaiki hal-hal yang dipandang lemah, kurang tepat, atau kurang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang kedua, mengembangkan program dengan cara mengubah atau menambah beberapa hal yang dipandang dapat meningkatkan kualitas atau efektivitas program. Pengertian kesimpulan. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis. Pada umumnya, kesimpulan terdiri atas kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Kesimpulan utama harus berkaitan dengan pokok permasalahan dan dilengkapi oleh bukti-bukti. Kesimpulan diartikan suatu proposisi, kalimat yang disampaikan, yang diambil dari beberapa premis, ide pemikiran dengan aturan-aturan inferensi yang berlaku. Kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Urgensi pencantuman kesimpulan dalam laporan evaluasi program dijelaskan oleh Ari Kunto bahwa sifat kegiatan evaluasi program adalah kegiatan yang berorientasi pada pengambilan keputusan. Untuk dapat menentukan suatu kebijakan, para pengambil keputusan memerlukan masukan yang lengkap, jelas, rinci, dan operasional berupa rekomendasi dari evaluator.
Macam-macam metode penulisan kesimpulan. Yang pertama, metode generalisasi. Metode ini sangat sering digunakan dalam membuat kesimpulan, terutama dalam karya tulis ilmiah seperti makalah, artikel, paper, dan lainnya. Yang kedua, metode analogi. Metode yang dilakukan dengan memberikan pandangan atau menyampaikan pokok atau gagasan penelitian menjadi lebih mudah dan sederhana. Metode ini biasanya digunakan pada penelitian yang bersifat ilmiah. Yang ketiga, metode korelasi. Secara sederhana, korelasi dapat diartikan sebagai hubungan. Serupa dengan metode generalisasi dan analogi, metode ini pun diawali dengan mengulas semua topik pembahasan dari sebuah karya tulis. Metode korelasi dilakukan dengan cara mencari fokus dan mencari hubungan sebab akibat yang terjadi dalam sebuah penelitian. Langkah-langkah membuat kesimpulan. Yang pertama, singkat, jelas, padat, dan mudah dipahami. Yang kedua, selaras, sejalan pada permasalahan. Yang ketiga, dibuat rumusan yang didahului permasalahan yang berakhir tanya jawab. Dan yang terakhir, tidak mengandung bersifat kuantitatif.